واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا ودود جد لنا بالقبول توسنا بالرسل وبالفاطمة الزهراء البتول يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا حقير اصلح الباطن والظاهر توسنا بالهجر وبالإمام المهاجر يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا حنان يا منان جدنا بالنعم توسنا بالمبتلى وبالإمام فاقه المقدم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini dapat kita melanjutkan pengajian bulanan yang biasa kita laksanakan di Jumat setiap bulan yang pertama. Malam ini kembali sebagaimana bulan yang lalu kita undur pada malam Jumat yang kedua. Mudah-mudahan berikutnya tetap pada malam Jumat yang pertama. Ya, hal ini karena kebetulan Bakir tadi sudah hadir undangan maulid sebentar. Insyaallah mudah-mudahan bulan besok bisa seperti biasa. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aham di dalam masalah tentang sunnah salat. Kita masuk pada halaman 112, nomor yang ke-12, baris ke-5 baris 5 nomor 12. Halaman 112 nomor 12 baris yang ke-5. Jadi yang terakhir masih berkaitan dengan sunnah di dalam salat adalah kita disunnahkan untuk minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam salat imam membaca ayat tentang rahmat, ataupun kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ketika imam membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kalimat dalam masalah tentang rahmat, Allah berfirman, umpamanya si imam baca yadkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan orang yang dikehendaki di dalam rahmatnya. Ketika dalam salat maka kita disunnahkan untuk mengucapkan atau doa Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah aku di dalam rahmatmu. Contoh ayat azab umpamanya wal zalimina a'adda lahum azaban alima. Imam baca itu. Atau dalam surat Al-Ataqah yang sering kita dengar. Wa yu'adzibuhullahul azabal akbar. Maka dalam salat kita disunnahkan Allahumma ajirna min azabik, ya. Ada ulama yang mengharuskan untuk niat zikir di dalam hati, baru kita mengucapkan doa seperti itu. Ataupun ayat-ayat yang lain yang sesuai, ya, yang munasabah dengan hal-hal yang seperti itu. Seperti dalam surah Wat-Tin, ya, sering kita dengar imam membaca alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka sunnah kita baik imam maupun yang mendengar mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya ketika kita mengucapkan seperti itu berarti mendapatkan satu pahala sunnah, ya. Yang tidak mengucapkan tidak mendapatkan pahala sunnah. Ini di saat dalam keadaan sholat. Tidak batal. Makanya ulama mengatakan, ada yang mengatakan mewajibkan dalam hati untuk niat zikir. Sama seperti mentanbih, mengingatkan imam pun seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada nomor yang 12 daripada sunnah di dalam sholat. Ingat, makna sunnah di dalam sholat adalah mulai kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam.
sepanjang itu inilah diantara sunnah-sunnah yang kita diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhum. Ats-tsani 'ashar al-jahru fi mawdihi wal israru fi mawdihi. Yusannul jahru fi ashri salawatin wa hiya as-subhu wal jumu'atu wa fi rak'atayn al-ulayaini min al-maghribi wal isya'i wal 'idan wal istisqa wa khusuful qamar wa tarawih wa witr ramadan wa rak'atat tawafi lailan ila akhirih. Nah, kemudian sunnah berikutnya al-jahru fi mawdihi, menjaharkan ya, di tempat yang disunnahkan untuk jahar. Apa makna jahar? Mengeraskan. Apa patokannya? Yang namanya jahar itu kalau sekiranya kita baca, maka samping kanan kiri kita mendengar bacaan kita dengan jelas. Nah, itu namanya jahar. Tidak mesti harus dengan suara yang keras. Yang penting kanan kiri kita mendengar, ya sudah mendapatkan sunnah menjaharkan di tempat yang disunnahkan jahar. Ini sunnah ya. Walaupun seorang diri, walaupun kita sholat bukan sebagai imam atau tidak berjamaah, ya, tetap di tempat yang disunahkan jahar untuk menjaharkan walaupun sholat seorang diri. Wal israr fi mawdihi, serta mensirkan, ya artinya sir kita doang yang dengar, ya kalau samping kanan kiri kita mungkin sekedar suara yang kita baca, beda sama jahar. Jahar ketika kita baca, samping kanan kita mendengar jelas dalam patokan orang yang normal. Tapi kalau sir, ya mungkin dia sekedar dengar suara kita. Tapi sir itu yang penting kita yang ngebaca yang dengar. Sebab kalau kita nggak dengar, nggak sah juga ya di dalam bacaan rukun-rukun qauliyah. Kalau bahasa kita kan sir berarti pelan. Ya. Istilahnya kencang di tempat yang dikencangin, pelan di tempat yang dipelanin. Jahar ya sama sir. Yusannul jahru fi ashri shalawatin, disunnahkan jahar itu mengeraskan fi ashri shalawatin di 10 sholat. Ingat ya, jadi walaupun seorang diri. Wahia yang pertama as-subhu, pada sholat subuh. Kemudian yang kedua wal jumu'atu, ya Jumat. Ini andaikan ada Jumat, imam suaranya sir, ya nggak kedengeran, sah nggak sholatnya? Sah. Ya kenapa? Karena jahar sunnah. Ya jadi bedain ya antara wajib dengan sunnah. Kalau sunnah andaikan ditinggal atau dilakukan dengan terbalik ya sah-sah aja. Cuman kalau kebangetan, kalau imam Jumat pakai sir, ya tahu rukuk Allahu Akbar, ya makmum keder. Kenapa? Belum baca Fatihah. Ini kalau terjadi tapi sah. Ya. Kemudian yang ketiga wa fir rak'atainil ulayaini minal maghrib wal isya wal idain. Ya. Kemudian 2 rakaat pertama pada sholat maghrib dan isya, itu udah 4 ya, subuh, Jumat, maghrib, isya. Kemudian wal idani, 2 hari id, udah 6. Wal istisqa, mungkin hitung 1 kali, 2 id ya, 2 hari raya. Wal istisqa, salat minta hujan, 5. Wa khusuful qamar, salat gerhana bulan. Nah, kalau gerhana matahari sunnahnya sir. Cuman karena terjadi jarang-jarang, kadang-kadang sebagian masjid bikin sholat gerhana matahari. Cuman yang beberapa kali kita temuin, mereka bacanya jahar, ya sholat gerhana matahari. Padahal sunnahnya sir, nggak kedengeran, kecuali gerhana bulan, karena dikerjakan di waktu malam hari. Tapi kalau gerhana matahari karena dikerjakan di siang hari, sunnahnya sir bukan jahar. Ya, tapi kalau dikerjakan dengan jahar, ya sah sholatnya.
hanya makruh. Ya, kan banyak belum lama tuh waktu gerhana matahari, ya, sebagian masjid kan bikin karena makruh ya. Ninggalin sholat gerhana itu hukumnya makruh, walaupun kita seorang diri, tidaklah kita sholat. Nah, cuman pada pelaksanaannya entah kurang dilihat lagi, kurang dipelajari lagi, akhirnya imam bacanya jahar, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Padahal sunnahnya sir. Nah, cuma dikasih tahu idealnya sama makmum. Ya, imam ini insya Allah pada rakaat yang pertama setelah Fatihah baca surah ini. Insya Allah nanti pada Fatihah yang kedua di dalam rakaat yang pertama surahnya ini. Nanti di rakaat yang kedua pada Fatihah yang pertama setelahnya baca surah ini. Ya, setelah Fatihah di dalam rakaat yang kedua, Fatihah yang kedua surahnya nanti ini. Ya, jadi makmum ada perkiraan. Ya. Nah, itu ya, jadi gerhana bulan juga disunahkan dengan jahar. Kemudian tarawih, sholat tarawih, ada paham. Kemudian sholat witir di bulan Ramadan disunahkan juga secara jahar. Adapun di luar bulan Ramadan itu disunahkan sir. Warok atau tawaf lailan, dan sholat 2 rakaat tawaf, yaitu setelah orang melaksanakan tawaf disunahkan sholat sunnah. Kalau dikerjakan di malam hari maka sunnahnya jahar. Tapi kalau dikerjakan di malam hari, di siang hari, maka sunnahnya sir. Ya, nah, jadi sekali lagi ini perkara yang disunnahkan, bukan perkara yang diwajibkan. Andaikan ada orang yang mengerjakan sebaliknya, secara hukum sholatnya sah, tapi sayang ya perkara yang harusnya dia bisa dapat sunnah tidak dikerjakan. Ya kalau kiranya berjamaah sih selalu dikerjain. Cuman kalau sendiri kadang-kadang orang kurang dijaharin. Maghrib sendiri, isya sendiri, tarawih sendiri, ya maka tetap sunnah. Di suara diangkat. Ya paling enggak sekiranya kita buka suara ini, andaikan ada orang samping kanan kita mereka dengar. Ya patokan jahar seperti itu. Nah kemudian wa yusannul jahru lil mar'ati, dan disunnahkan jahar buat perempuan dalam sholat-sholat yang tadi, idza lam yahdur inda rijalin ayamin, apabila tidak ada di sisi perempuan tersebut rijalun ajanib, orang laki yang bukan mahram, orang laki lain. Ya, pamannya kita punya istri mau sholat, katakanlah di kamar atau di ruang dalam, nggak ada orang laki di ruangan tamu nih, maka sunnah buat jahar. Tapi kalau sekiranya ada tamu, andaikan dia jahar suaranya kedengaran, maka tidak disunnahkan. Ini bisa kita lihat ya, karena perempuan itu pada dasarnya amrun nisa'i ala satri, perkara perempuan itu didasari pada sesuatu yang ditutup. Makanya kita lihat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama perempuan kecuali satu, yaitu Sayyidatuna Maryam. Selebihnya nggak ada. Cari di Al-Quran dari awal sampai akhir nggak ada nama perempuan kecuali Sayyidatuna Maryam. Ketika menyebutkan perempuan, Allah menggunakan kalimat imro'ah, imro'atu Imran, istrinya Imran, nggak disebut namanya. Imro'atul Aziz, istrinya pembesar, ya, yaitu Zulaikha. Kemudian Imro'atul Nuh, Imro'atul Fir'aun, itu kan punya nama, cuma nggak disebut. Kenapa? Perempuan perkara seperti itu. Ya, namanya aja kalau disebut itu termasuk sesuatu yang kurang bagus. Dalam perkumpulan laki disebut nama perempuan itu pada dasarnya kurang bagus. Apalagi suaranya, ya. Makanya kadang-kadang ada masjid, ya beberapa masjid mungkin, kalau pengajian perempuan, soalnya yang nama apa luar, ya. Kalau pengajian ibu-ibu nggak sedikit yang diadain jam siang-siang tengah hari bolong, udah panas banget, suasana panas, suaranya kencang banget lagi, baca selawatnya kencang banget. Ya perempuan nggak bagus begitu. Kalau mau pakai speaker dalam. Ntar yang di luar nggak dengar. Kalau emang dia mau talim datang. Ya,
Jangan jadi speaker dikencengin siang-siang kayak gitu, ada orang istirahat, orang sakit dan sebagainya. Kadang-kadang kalau main maulid tuh ibu-ibu kalau kita lihat gitu dengerin gitu ya, bukan kita lihat dari tonton kayak begitu bukan ya. Karena memang suaranya main kencang-kencangan diangkat ya, volumenya mungkin nggak ada tuh mentok ya. Padahal harus disimpan. Ya sholat aja begitu. Ada nggak ibadah yang lebih bagus dari sholat? Nggak ada. Tapi ketika perempuan dalam keadaan sholat, ada sunnah jahar, dia disunahkan menjaharkan ketika ada lelaki yang bukan mahramnya. Ya. Jadi kalau mama ada tamu di sini, perempuan sunnah, ya tidak disunahkan menjaharkan. Apalagi ngobrol, ya bacaan sholat aja nggak disunahkan. Kadang-kadang orang laki lagi tahlil di ruangan tamu, perempuan di dalam cerita suaranya. Ya didengerin tuh suaranya diperdengarkan kepada orang laki, itu sesuatu yang aib sebetulnya. Apalagi cekikikan, ya cekikikan ketawa kedengaran banget. Kemudian walakin duna jahri rajul, ya tetapi kalau toh jahar tidak sebagaimana jaharnya orang laki. Ya, artinya ada pelan, nggak seperti ketika dia jaharin nggak kedengaran seorang yang laki bukan mahramnya. Walau qadha sholatan jahriyatan, kalau seandainya ada orang mengqadha sholat jahriyah, pamannya dia mengqadha sholat maghrib fi waqtil israr, tapi dikerjakannya di waktu sholat sir zuhur, diqadha sholat zuhur, apa diqadha sholat maghrib, diqadha sholat isya, dia mengqadha sholat subuh, tapi dikerjanya umpama siang-siang jam 10. Au aksahu, atau sebaliknya, zuhur dikerjain diqadain malam, asar diqadain malam, ya. Maka fal ibra bi waqtil qada, maka yang dianggap adalah waktu dia mengqadha bukan sholatnya, ya. Kalau diqadha subuh kan sunahnya jahar, cuman dia qadha jam 8, maka dilihat waktunya, ya, maka disunahkan sir bukan jahar. Ya, tapi sebaliknya ketika dia mengqadha sholat zuhur, sholat asar, di dalam sunnahnya sholat zuhur, asar sir. Cuman ketika dia qadha di waktu malam, jam 8 malam, maka sunnah dia untuk menjaharkan. Jadi kalau sudah mengqadha, dilihat waktu mengqadhanya, bukan dilihat sholatnya. Ya. Fa in kana lailan jahar, kalau dikerjakan waktu malam maka hendaklah dia menjaharkan. Wa in kana naharan, kalau dikerjakan di waktu siang, asar dia sirkan. Walau kanat nafilatan, sekalipun sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah, ya. Nah, kemudian yusan jahru, dan disunnahkan menjaharkan fi kulli sholatin lailiyatin, di setiap sholat malam jamaatan yang dikerjakan secara berjamaah. Ada orang sholat tasbih dikerjakan malam, sunnah untuk menjaharkan. Ada orang tahajud dikerjakan malam cuma berjamaah, sunnah dikerjakan secara jahar. Ya, boleh nggak tahajud jamaah? Boleh. Ya. Duha berjamaah boleh nggak? Boleh. Tasbih berjamaah boleh nggak? Boleh. Cuman itu sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Kalau sholat yang tidak disunnahkan berjamaah dikerjakan berjamaah boleh, cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah. Sholat tarawih sunnah, dikerjakannya sunnahnya berjamaah. Ketika dikerjakan berjamaah, maka mendapatkan pahala berjamaah 27 kali lipat. Tapi kalau sholat yang tidak disunnahkan berjamaah, sholat tasbih, sholat duha, dikerjakan berjamaah boleh, cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah karena tidak disunnahkan berjamaah. Bedanya di situ. Adapun aturan dalam berjamaah, walaupun tidak disunahkan berjamaah, tetap aturannya berlaku. Yang makmum tidak boleh mendahulukan imam, makmum sunnah baca Fatihah setelah imam dan seterusnya. Wa yusanna tawassutu fil nawafil mutlaqah bil lail, dan disunnahkan at-tawassut, ya tengah-tengah antara jahar dengan sir, fil nawafili, di dalam salat sunnah, mutlaq bil laili, yang dikerjakan di waktu malam, ya. Jadi itu masalah tentang jahar dan sir.
Kemudian dua lagi deh ya. Yang ke-13 sukutul ma'mumi wa insatuhu di qiraati imamihi. Diam si makmum wa insatuhu dan memperhatikan si makmum di qiraati imamihi terhadap bacaan si imam. Ya. Jadi umpamanya kita datang Allahu Akbar. Imam sudah baca Fatihah. Mana yang lebih dianjurkan? Apakah membaca dari kita atau mendengar bacaan si imam? Yang lebih dianjurkan mendengarkan bacaan si imam. Ya. Kemudian yang ke-14 qiraatul Fatihati lil ma'mum ba'da ta'min. Yang ke-14 membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah sunnahnya. Ingat sunnah ya, bukan wajibnya. Sunnahnya adalah setelah amin. Sunnahnya. Tapi kalau sekiranya ketika kita sholat berjamaah, khususnya di waktu tarawih, andaikan kita baca Fatihah setelah amin, boleh kita baca sebelum amin. Ya, kita tahu nih imam cepat banget nih. Ya, kalau baca kulukunya kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, dia sudah selesai. Ya, maka bagaimana caranya? Baca sebelum amin. Ya, karena setelah amin itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sebab kalau kita baca umpamanya nih, tarawih ya, kita baca setelah amin baru baca Fatihah. Akhirnya baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Imam ruku, akhirnya kita ruku juga. Ya, sementara itu rakaat kita bukan dihitung masbuk. Katakanlah itu rakaat yang kedua. Akhirnya Fatihah kita belum selesai, imam ruku, kita ruku, nggak sah sholat kita. Ya, habis kalau nggak begitu nggak buru. Tapi kalau kita habisin imam udah sujud, ya masalah. Ya, nah, jadi kalau sekiranya di dalam sholat tarawih khususnya kita bisa perkirain imamnya simpulan nih. Ya udah, nanti pas imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita masuk dah di situ. Ya, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam waladdallin, kita nasta'in, boleh amin. Amin. Nah, terus tinggal lanjutin ihdinas shiratal mustaqim. Jadi imam selesai ruku atau selesai surah, kita juga udah selesai Fatihah insyaallah. Imam ruku kita bisa ruku. Ya. Jadi ini yang suka terjadi. Kadang-kadang tarawih itu orang tanpa sadar sholatnya bisa nggak sah. Karena gini, ini pernah kita sampaikan, masalah masbuk, ingat ya, mudah-mudahan masih ingat nih. Yang namanya masbuk itu orang yang tidak makmum ya, makmum yang tidak cukup waktu buat dia dari mulai dia takbir sampai imam ruku untuk baca suratul Fatihah. Ya, makmum yang tidak cukup bagi dia untuk membaca suratul Fatihah mulai dia takbir sampai imam ruku, itu namanya masbuk. Kita baru masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, imam ruku, itu namanya masbuk. Nggak cukup waktu buat kita baca suratul Fatihah karena Pak Imam keburu ruku. Beda sama kita baca Allahu Akbar, kita diam dulu, dia ngomong. Ya lama kita ingat, oh iya belum baca suratul Fatihah. Pas ihdinas shiratal mustaqim, imam ruku. Ya, itu sebetulnya kalau kita baca dari pertama kan kita cukup sebetulnya. Cuman karena kita ada bengongnya, akhirnya nggak cukup. Itu tetap kita dihitung makmum muwafiq, wajib menyelesaikan Fatihah. Ya, nah, jadi kalau di tarawih nih, umumnya di tarawih, imam karena baca cepat, makmum capek, akhirnya naik ke makmum. Baca setelah Fatihah, dinaik. Walau boleh baca takbir, Allahu Akbar. Ya, atau udah duluan, coba dia belum takbir, imam walau boleh, kemudian amin dia baca takbir, Allahu Akbar. Dibaca Fatihah langsung. Begitu dibaca Fatihah langsung, pas ihdinas shiratal mustaqim, imam ruku atau dia sampai shiratal ladzina an'amta alaihim, imam ruku, dipikir tanggung. Padahal kan nggak keburu buat dia baca Fatihah mulai dia takbir sampai imam ruku nggak keburu. Cuma karena dipikir tanggung, selesailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin.
Begitu dia mau rukuk, imam bangun, nggak dapat rakaat tuh. Ya, kenapa? Karena dia makmum masbuk, makmum yang tidak cukup baca Fatihah mulai dari takbir sampai imam rukuk. Ini dia nggak wajib menyelesaikan Fatihah. Yang wajib buat dia mendapatkan rukuk bareng imam dengan tumakninah. Dapat rukuk bareng imam dengan tumakninah, dapat satu rakaat. Jadi makmum masbuk itu tidak wajib menyelesaikan Fatihah. Yang penting dia wajib mendapatkan rukuk dengan tumakninah bareng imam. Allahu Akbar imam. Dia rukuk Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Bangun sami Allah. Sami dapat satu rakaat. Karena mendapatkan rukuk dengan tumakninah bareng imam. Tapi kalau begini enggak nih, imam rukuk, dia mau rukuk Allah, dia sampai imam bangun, dia enggak dapat rakaat kalau masuk. Kenapa? Karena tidak mendapatkan rukuk dengan tumakninah bareng imam. Ya, itu rakaat yang pertama. Posisi dia masbuk, tidak wajib menyelesaikan Fatihah. Karena dipikir tanggung diselesaikan, akhirnya enggak dapat rakaat. Nanti di rakaat kedua dia sudah bukan masbuk tapi muwafiq. Kalau muwafiq wajib menyelesaikan Fatihah. Karena dia baca Fatihahnya selesai amin, akhirnya baru selesai imam rukuk. Dipikir nggak enak kalau rukuk belakang, diikut lagi. Fatihahnya belum selesai, padahal wajib. Beda sama tadi masbuk tuh, rakaat pertamanya dia nggak wajib menyelesaikan Fatihah karena masbuk. Di rakaat kedua dia bukan masbuk tapi muwafiq, wajib menyelesaikan Fatihah, tapi dia nggak selesaiin. Akhirnya imam rukuk, dia rukuk, itu nggak sah juga rakaatnya. Imam salam, dia salam, ada nggak rakaatnya? Ya, nggak ada tuh. Tarawihnya nggak ada rakaatnya dah. Ya, nah kalau tiap tarawih kayak begitu, orang pulang dia pulang, udah tarawih udah, itu belum tarawih. Nah kalau sebulan kayak begitu nggak ada tarawihnya sama sekali. Makanya kadang-kadang kurang bisa berpengaruh di dalam perubahan terhadap dirinya dia karena memang tarawihnya kurang-kurang sah. Ya, nah, jadi ini ya masalah amin dilihat. Kalau sekali normal aja sih kita ambil baca Fatihah setelah amin. Tapi kalau dalam kondisi tertentu khususnya di tarawih yang kita bisa lihat imamnya cepat, maka baca Fatihahnya sebelum amin. Ya paling nggak masuk itu pasti itu deh. Imam baca iya karena dua iya karena nasta'in langsung masuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita ihdinas shiratal mustaqim. Imam walat boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa, tinggal terusin. Kan dia putus dong, kan salat Fatihah nggak boleh putus. Itu buat maslahat dalam sholat dibolehin. Ya, kecuali nggak ada maslahat dalam sholat, batal Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Diam aja, diam sebentar. Ya karena shiratal itu batal Fatihahnya. Kenapa? Karena putus. Syarat Fatihah itu mualah, mesti berurutan, nggak boleh putus melebihi daripada orang ngambil nafas. Ya. Jadi kalau untuk tadi diperbolehkan karena itu untuk maslahat daripada sholat. Sama kita lagi baca Fatihah, imam baca surah lupa. Kita lagi baca Fatihah nih. Iya karena Allah, iya karena nasta'in. Imam diam bacanya lupa. Lagi baca surah dia diam. Ini kan kita tanbih ataupun ngebuka. Yang ngebuka baca imam itu dibolehkan. Kita baca imam, setelah imam ngeh baru kita lanjutkan Fatihah kita, itu boleh ya. Nah, jadi secara umum sunnah membaca sunnah bagi makmum qiraatul Fatihah, membaca Fatihah itu setelah amin. Tapi kalau seandainya kondisi tertentu boleh dibaca sebelum amin agar Fatihahnya keburu ya. Ini yang barangkali bisa kita baca, mudah-mudahan walaupun sedikit insyaallah ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang belum jelas, kalau mau dipertanyakan silahkan. Kalau sudah jelas insyaallah nggak masalah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakam. Rabbi wafiqna wa wafiqhum